Hello Sobat Cekis, pengen mobil listrik yang kecil dan terjangkau tapi BYD Dolphin masih belum sampai budgetnya? Nah, kayaknya BYD udah punya amunisi yang cocok buat kalian karena ini adalah BYD Seagull. Mobil yang juga masuk ke kategori Ocean atau Marine Series-nya mereka yang kelasnya di bawahnya Dolphin. Yang artinya ini merupakan mobil listrik BYD terkecil sekaligus termurah yang bisa kalian beli saat ini. Jadi kayak apa detailnya mobil listrik terkecil BYD? Yuk kita kupas luar dan dalam BYD Seagull. Nah, Auto Junkies, salah satu mobil listrik terjangkau lagi. Iya, kali ini dari brand yang baru aja viral di Indonesia, iya, BYD. Tapi BYD Indonesia baru memasarkan 3 macam dari line up mereka aja. Dari Dolphin, itu yang paling bawah, ada Atto 3 yang di tengah, dan Seal sebagai flagshipnya. Padahal, di luar sana BYD punya mobil yang kelasnya di bawah Dolphin. Lebih kecil, lebih terjangkau. Dan sekarang kita sudah bersama dengan mobilnya. Ini dia. Ini adalah BYD Seagull. Dan Seagull ini memang sekarang dia masih Chinese domestic market only ya. Jadi masih setir kiri. Tapi at least sekarang kita udah bisa bertemu dengan mobil ini di Thailand. Dan kalian tahu apa artinya kan? Kalau mobil udah nyampe Thailand, nggak lama lagi harusnya nyampe ke Indonesia juga gitu. Jadi kayak apa sih mobil listrik termurahnya BYD yang secara desain ini sangat striking karena didesain oleh ex-designer Lamborghini ini. Sekarang kita bahas eksteriornya dari belakang seperti biasa. Nah, memang kelihatan ya dari dimensinya, kalau ini adalah mobil listrik yang bahkan lebih kompak dibandingkan Dolphin. Di atapnya lebih rendah, secara lebar pun nggak terlalu lebar, dan dia didukung dengan warna-warna yang gonjreng kayak gini, jadi playful kesannya. Nah, dari atas, dia antena tidak terlihat ya, modelnya yang udah built-in, termasuk ada integrated spoiler seperti ini, traffic sofa ada, dan juga kaca sudah ada defoggernya. Taillights, dia menyeberang seperti ini, cukup keren dan futuristik, dan ini kan masuk ke keluarga Ocean Series-nya mereka ya, jadi sama seperti Seal, Dolphin, yang bertemakan lelautan gitu, makanya di lampunya juga ada efek sisik-sisik kayak gini, mirip kayak di BYD Seal. Logonya, dia masih pakai yang di spelled out di sini, Build Your Dreams, tapi mungkin nantinya pas udah reach production untuk pasar Thailand dan pasar Indo, dia logonya pakai BYD aja kayak Atto 3 yang versi Indonesia. Dan juga ada logo-logo sandi rumput yang belum bisa gue baca, tapi ini artinya Seagull. Seagull itu burung yang biasa ada di pantai-pantai semacam itulah ya. Nah, ke bawah lagi, bumpernya dia cukup tinggi sampai ke bagian bawah sini, dan dia desainnya tuh dilengkapi dengan cladding hitam yang berbentuk diffuser seperti ini ya. Jadi kesannya lumayan sporty juga. Dan untuk urusan safety, mata kucing besar, modelnya diagonal kayak gini lucu banget, dan juga udah ada parking sensor 3 titik yang flush rata dengan body, jadi udah rapih lah. Termasuk ada kamera mundur yang disematkan di bagian sebelah sininya. Nah, taillights kayak gue bilang, dia LED bar yang menyeberang kayak gini, jadi sebenarnya udah gampang bikin mobilnya kelihatan lebih lebar dari aslinya, dengan LED titik-titik di bagian bawahnya yang menyerupai sisik ikan. Dan sisanya pun di sini kalian bisa lihat, ini pun juga contohnya untuk lampu rem, untuk lampu sein, gini-gini, sudah partial LED, jadi udah nice lah gitu ya. Beralih ke bagian samping, kalian akan berterima kasih pada BYD. Kenapa? Karena walaupun untuk ukuran mobilnya yang cukup kompak ini kan mobil terkecilnya BYD gitu ya, tapi dia tetap masih menggunakan format 4-door. Iya, jadi ini tuh nggak masuk ke kelas kayak REV atau Series E1 gitu yang cuma 2 pintu kecil kayak mainan gitu kan. Ini tetap menjadi sebuah mobil yang layak disandingkan contohnya Wuling Bingo gitu. Jadi ini lebih sekelas Bingo dibandingkan REV. Jadi dia 4 pintu dengan desain samping yang agak melandai ke bagian belakang. Jadi masih ada unsur sportinya. Ini pun udah ada efek floating roof dengan warna piano black di sini yang ada lagi-lagi efek sisiknya mirip seperti Atto ya. Nah, dan untuk pilar-pilar dia pun sudah piano black. Jadi kesannya premium gitu kayak mobil mahal. Termasuk untuk door handle,
Dia modelnya yang flush, tapi flushnya bukan yang keluar masuk, dia model cepol gini ya. Tapi cepolnya tuh yang rata body, kayak handle BMW terbaru. Dan dia pun sudah ada akses keyless entry juga, jadi keluar masuk udah mudah. Nah, ke bagian bawah, ada over fender, ada juga rocker panel di bagian sini gitu ya. Yang dimana rocker panelnya kan ada aksen body colornya lagi, jadi nggak terkesan terlalu kayak crossover, karena dia nggak mencoba untuk terkesan seperti crossover. Makanya dia ini membantu untuk bikin mobilnya kelihatan lebih rendah. Spion, ini juga dia sewarna body, modelnya bulat kayak gini. Dia memang bukan model pedestal, dia masih di mount di pillar gitu ya. Dan dia pun sudah dilengkapi dengan electric retract, auto retract, dan juga ada logo NFC di bagian pintunya sini, yang artinya dia sudah bisa masuk keluar pakai kartu seperti BYD kakaknya kayak Dolphin, atau kalian nggak perlu bawa kuncinya, tinggal kalian tap aja kartunya di NFC sini, kalian bisa langsung keluar dan masuk dari mobil ini. Atapnya dia polos aja, nggak ada apa-apa ya, nggak ada fitur kayak sunroof atau apa-apa. Lagi-lagi ini kan mobil termurahnya BYD, jadi kalian nggak bisa expect terlalu banyak, tapi menurut kita udah cukup oke. Tentunya nggak lengkap bahas soal mobil listrik tanpa bahas soal chargingnya. Nah, charging port dari si BYD Seagull ini berada di sisi kanan sebenarnya, tapi kan ini kan mobil CDM alias masih Chinese domestic market, dia masih setir kiri. Kalau yang setir kiri dia ada di kanan. Gua nggak tahu, mungkin nanti kalau yang udah setir kanan apakah akan di flip atau enggak, tapi yang jelas sekarang di sini. Bukannya tinggal kalian tekan aja. Nah, di sini udah kelihatan ada 2 buah charging port, artinya dia sudah support AC standard charging dan juga DC fast charging. Iya, tapi memang di sini dia jenis portnya untuk yang DC masih berbentuk GBT ya, karena kayak yang gue bilang ini kan masih Chinese domestic market. Market Cina kan kalau ngecas yang kenceng itu memang pakainya GBT. Kalau dia produk global nantinya, BYD selalu mengganti charger GBT ini menjadi CCS Type 2. Jadi harusnya nggak masalah lah ya. Nah, dan bicara soal baterai sendiri, dia baterainya itu 39 kWh blade battery yang bisa bikin mobil ini jalan sejauh 405 km dalam sekali pengecasan. Dan motor listriknya, dia front motor front wheel drive, tenaganya di 74 horsepower aja. Nggak gede-gede amat. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si BYD Seagull. Iya, nah peleknya ini juga nggak kelas-kelas kayak pelek REV Series E1 atau bahkan Bingo yang masih pakai pelek kaleng ditutup dop doang gitu ya. Ini sudah menggunakan pelek alloy, iya. Dan dia pun PCD-nya 4, jadi kalau pengen ganti-ganti itu gampang. Termasuk ini peleknya two tone polish dengan aksen warna gunmetal kayak gini ya, menurut kita oke lah, jadi nggak terlalu mati kesannya. Dia palang 4, jadi kesannya peleknya gede, padahal dia peleknya cuma ring 16 inci. Yang untuk mobil kayak gini sebenarnya 16 inci itu gede loh, iya, karena ya kayak standar pelek Jazz-nya Alex atau Cube gua gitu kan, di body yang sekecil ini, jadi udah oke. Dan ini sendiri dibalut dengan ban Linglong Green Max EP100 dengan ukuran 175/55R16. Pengereman depan belakang sudah full cakram semua, iyalah soal safety China udah advance banget sekarang gitu kan. Yang standar kayak ABS, EBD, BA traction control gitu-gitu sudah ada. Walaupun memang kalau bicara soal ADAS, ntar kita lihat di dalam apakah mobil ini sudah secanggih itu atau belum. Tapi sisanya konfigurasi ban kayak gini di bodi kecil ini bikin body to wheel rasionya jadi bagus dan enak dilihat. Dan sampailah kita ke bagian paling unik dari si BYD Seagull, yaitu bagian fascia depannya. Kenapa? Karena berbeda dengan kebanyakan mobil-mobil listrik kecil yang mencoba untuk tampil unyu, menggemaskan gitu ya. Kalian bisa lihat wuling Bingo bulat-bulat kayak bapau, ada cangan lumin yang kelihatan kayak kucing ngantuk gitu kan. Ini approach-nya sangat berlawanan. Dia mencoba untuk terlihat agresif, iya, dengan desain yang menyiku-nyiku, bahkan kelihatan nih nafas desainer Lambo-nya. Ya karena kenapa? Karena bentuk lampu ini, bentuk hood-nya, bentuk ini itu tuh kayak baby Huracan ya. Kalian bayangin Huracan, terus kalian squeeze gitu, kayak dibikin jadi kartun. Jadi kayak gini gitu kan, jadi kayak lucu gitu. Oke, logo BYD ada di bagian tengah sini. Di BYD-nya yang biasa ya, nggak kayak yang di belakang yang pakai logo di spell out. Dan di bawah bumpernya senada nih sama yang di belakang. Jadi dia ada satu buah tarikan garis diagonal kayak gini. Kalau di belakang kan dia jadi mata kucing, kalau di depan sini jadi fake vent. Iya, ini nggak bolong sebenarnya gitu ya. Dan dia tidak butuh grill karena kan dia full elektrik. Jadi di bawah sini ada air dam hanya untuk keperluan pendinginan AC dan untuk cooling battery seperti itu. Nah, banyak garis-garis tajam seperti Lamborghini gitu kan. Dan lampunya sendiri ini juga udah keren, udah BYD Tech. Ada lampu senja dan DRL yang bentuknya garis-garis kayak gini. Termasuk untuk low beam dan high beam, dia sudah proyektor LED di bagian sininya. Walaupun untuk lampu sen, dia masih bohlam biasa.
Dan kalau kita lihat ke bagian atas ini, memang dia belum ada kayak sensor-sensoran untuk ADAS gitu ya. Jadi memang ya untuk kelas seperti ini kayaknya nggak ada ADAS, menurut gue masih cukup normal aja lah, masih acceptable banget. Tapi secara overall, desain dari si BYD Seagull ini udah memberikan sebuah nafas segar di antara teman-temannya semuanya yang berdesain unyu. Ini desainnya agresif, sporty, menyiku-nyiku, dan kayaknya kalau dimodif tipis itu bakal kelihatan keren banget. Dan contohnya misalnya Wuling Bingo gitu-gitu kan lebih ke arah feminim. Kalau ini dia lebih ke arah maskulin. Jadi cowok pun bisa naik mobil listrik mungil seperti ini yang tampangnya tetap seperti Huracan Chibi. Oke, lanjut bahas soal interior dari si BYD Seagull. Mobil listrik BYD paling kecil dan paling murah. Tapi pintunya tetap sangat berat dan solid banget. Iya, kalian tahu kan sekarang mobil China pintunya kayak apa? Ini pun masih senada seperti itu. Dan pas kita masuk, ini pun masih kelihatan kalau dia masih format setir kiri. Iya, jadi kris dari setir kanan nggak bisa relate. Karena memang mobil yang dipajang di Thailand sini, di Bangkok International Motor Show, itu masih unit CDM alias masih unit China Domestic Market ya. Jadi masih setir kiri. Mereka lagi meninjau animo, apakah mobil ini animonya gede? Kalau gede mungkin nanti akan dijual di sini versi setir kanannya, dan kalau udah ada setir kanannya artinya Indonesia selangkah lebih dekat lagi. So, kayak gitu. Nah, sebelum kita lanjut bahas desain interior dan ada apa di sini, seperti biasa kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support komen? Karena klik tombol like di bawah dan klik tombol merah terus untuk subscribe channel Nonton Jangki. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian nggak keluar video dari kami, dan juga main ke Instagram kami di Langkah dan Kroji untuk info motif yang pasti menghibur kalian semua. Oke. Karena di pameran tentunya kita nggak megang kuncinya ya, tapi kuncinya ya standar kunci BYD aja. Termasuk di sini untungnya mereka udah kontak on-in, jadi makanya kita bisa main-mainin beberapa detail di sini bisa kita lihat gitu. So thank you banget BYD Thailand. Nah, untuk urusan motor listrik baterai tadi udah bahas pas kita bahas charging portnya, langsung aja kita lanjut bahas interiornya, build quality materials. Memang untuk bagian atas dia full hard plastik semua, tapi itu sangat normal di kelas seperti ini gitu ya. Tapi at least di bagian bawah sini tetap dikasih soft touch. Iya, walaupun soft touchnya nggak tebel ya, ini cuma semacam lapisan aja. Tapi tetap soft dipegang, dan penggunaan warnanya pun berani. Iya, gua harus akui itu. Eksteriornya warna stabilo yellow yang sangat terang banget kayak gini, tapi interiornya kombinasikan dengan warna biru. Lagi-lagi kan ocean aesthetic, jadi harus ada ke laut-lautan di sini gitu ya. Tapi tetap ada aksen-aksen warna body, kayak contohnya di AC sini gitu ya. Di AC tengah juga ada. Bahkan di AC-nya ada tulisan BYD Tech juga di bagian atasnya. BYD Design maksudnya. Jadi udah oke. Dan di bagian atas dashboard sini, tempat yang kayak buat defogger kaca gitu-gitu, bentuknya kayak sisik ikan. Iya, again, ocean aesthetic. Nah, ke bagian tengah, memang infotainment ini lebih kecil ya kalau dibanding kakak-kakaknya, dibanding Dolphin, Atto, dan Seal. Ini ukurannya kurang lebih cuman tablet atau iPad mini mungkin kali ya. Nah, di sini kayak contohnya kalian bisa bikin account sendiri, kalian bisa lihat driving behavior, terus kayak health service-nya gimana, segala macam. Bahkan ada shopping mall dan feedback ya. Jadi semua sudah terintegrasi, tapi ini memang untuk pasar China. Kita geser, ini untuk multimedianya, ada untuk media, ada untuk maps gitu-gitu ya. Dan pastinya udah bisa Bluetooth teleponi dan voice assistant dan segala macam di sini udah bisa. Dan kita bisa ganti-ganti temanya, bahkan cuman harus connect ke internet. Jadi udah berasa kayak smartphone aja. Nah, termasuk kita bisa lihat juga di sini ada kayak contohnya car setting. Oh, dia udah punya D-Pilot. Tapi D-Pilotnya ini bukan ADAS yang terlalu gimana-gimana. Dia hanya electronic stability control dan park assist alias sensor parkir doang gitu ya. Vehicle health gini-gini. Kalian bisa lihat adjust headlight, driving comfort, ada sport dan comfort mode gitu-gitu. AC juga dikontrol lewat sini. Jadi pas kalian pencet ini, kalian bisa langsung mengontrol dan sekaligus menyalakan. Ini ada heaternya juga ya, ada merah dan ada chillernya. Termasuk untuk di bagian tengah sini ada arah sembur yang bisa ke kepala dan ke kaki. Jadi udah oke lah. Fan speednya di bagian sini. Dan kerennya dia dual zone. Jadi untuk driver dia bisa atur sendiri, untuk passenger dia bisa atur sendiri. Jadi mobil kecil ini sebenarnya nggak butuh dual zone, tapi dikasih ya alhamdulillah. Jadi fogger depan dan belakang pun juga sudah ada. Oke lah, udah lengkap itu ya. Nah, ke bawah lagi di bagian sini ada beberapa toggle switches. Ini yang mirip sama kayak di Dolphin. Jadi dari bagian paling kanan ini dipencet buat nyalain audionya. Sekarang lagi standby mode kayak gini. Nah, terus ini di scroll untuk jadi volume. Jadi bisa kalian
satisfying banget. Defogger untuk AC yang pendinginan, hazard di bagian tengah, dan kemudian ada auto hold, ice mode, mode berkendara, ada normal, ada eco, dan ada sport seperti biasa, dan ada persneling. Jadi persnelingnya di sini kalau kalian pengen masuk D tinggal kalian tekan ke bawah, kalau kalian pengen masuk R tinggal kalian tekan ke atas, P tinggal kalian pencet di bagian pinggirnya aja. Dan kalau kita masukin ke reverse, langsung kelihatan di sini bahwa dia udah ada kamera, tapi kameranya cuma kamera mundur aja, belum kamera 360 seperti itu. Oke, ke bawah lagi di sini ada lubang AC dan dia modelnya high console yang langsung menjuat ke atas ini, di mana di tengah sini adalah wireless charging pad. Tapi di bagian bawah sini dia floating ya, jadi dia kosong. Kalian bisa taruh banyak barang di bagian bawah sini kalau kalian mau. Termasuk di sini ada 12 volt socket dan juga ada USB-USB-A. Bisa input dan bisa charge juga. Nah, ke belakang tengah sini, bagian kanan kiri ini softpad nih. Jadi yang kalian kena ke paha nih, kan pasti kan kena paha gini kan. Ini empuk, jadi softpad. Nice. Dan di belakangnya juga ada 2 buah cup holder lagi. Termasuk, kalau kita mundur, memang ini dia nggak ada konsol box tengah ya. Jadi ini udah ya fix kayak gini aja. Udah buat armrest, udah cukup seperti itu. Dan beralih ke bagian jok, dia joknya model yang sport seats ya. Jadi dia modelnya pocong, tapi dia agak berkontur ini ya. Jadi kayak agak meluk badan. Enak loh ini. Kayak kebanyakan jok BYD didudukinnya tuh enak gitu. Dan headrestnya tuh nggak yang terlalu maju. Jadi kalau kita nyender tuh masih enak banget palanya. Dan joknya sendiri kukulitan, ada perforated di bagian tengah, ada aksen biru-biru di bagian pinggirnya, dan juga ada emboss BYD di bagian headrest tengah sebelah sininya. Nah, pengaturan joknya untuk bagian passenger dia masih manual, tapi untuk bagian driver dia sudah elektrik. Canggih ya. Nah, elektrik bisa sliding, bisa reclining, dan juga, nah dia nggak ada seat height adjuster, dia baru sliding dan reclining aja, seperti itu. Nah, masuk ke bagian setirnya udah seperti BYD kekinian yang pakai ocean aesthetic, jadi seperti buntut lumba-lumba kayak gini, logo BYD di tengah, dan di sini kita cek, bisa di adjust dan dia bisa tilt dan teleskopik. Hei, lengkap, yes, nice. Dan di sini sendiri juga untuk pengontrolannya dia untuk bagian kanan di sini ada untuk voice command, Bluetooth teleponi, ada untuk mengatur MID dan untuk volume dan seat track. Di bagian kiri ada untuk puter-puter, ada untuk cruise control yang memang cruise controlnya tapi belum adaptif ya, baru cruise control yang biasa aja, sama ada speed limiter. Nah, di sini juga untuk wiper tuas di sebelah kanan, untuk sein tuas sebelah kiri, untuk lampu-lampuan dia sudah auto tapi wiper belum, masih oke. Termasuk untuk bagian speedometernya, dia nggak kayak Atto yang speedometernya itu nempel di kolom setir. Jadi kalau kalian naik turunin setir ya speedonya ikut. Ini speedonya fix di bagian dashboard sebelah sini. Ini cuma seukuran handphone yang besar aja gitu ya. Jadi nggak terlalu gede, tapi displaynya cukup crisp lah. Ada layar di bagian tengah. Kanan kirinya di kiri untuk power meter, jadi kilowatt berapa yang kalian pakai. Di bagian kanan ada speedometer. Di bagian bawah ada sisa baterai, ini masih 79%. Dan di bagian bawah kiri ada sisa range, ini masih 305 km dengan sisa charge di 70%-an. Di bagian tengah ada MID bisa kalian kontrol lewat sini. Jadi kalian bisa toggle-toggle gitu ya, kayak bisa lihat fast charge, average speed, gitu-gitu. Nggak yang terlalu banyak emang settingannya, tapi ya still oke lah menurut kita. Driving time, kumulatif, ya seperti itu aja. Cukup simple. Nah, lanjut ke bagian door trim. Door trimnya juga dia mengikuti bentuk ocean-oceanan. Jadi kalau kalian perhatikan sebenarnya bentuk armrestnya ini tuh kayak bentuk ikan hiu gitu ya. Kayak ada siripnya ke atas gitu. Jadi benar-benar terasa lautnya. Termasuk stitching-stitchingnya itu warna yellow. Iya, jadi ngikutin warna eksteriornya. Udah cukup oke. Dan ke bawah lagi itu pun ada door pocket juga. Termasuk untuk audionya, selain speaker di bawah, dia udah dapat tweeter di bagian atasnya. Jadi udah oke lah suaranya, nggak yang terlalu sember banget. Ke bagian atas, tengah, ini ada kaca tengah yang masih day night view-nya manual. Dia headlinernya warna full black, dan dia dapat overhead console yang mirip juga seperti kakak-kakaknya. Jadi dia ada LED ring di bagian lampunya sini, lampunya juga model touch, jadi udah disentuh, udah canggih nih ya. Udah tinggal touch-touch aja. Termasuk di bagian kanan kirinya ada sun visor, yang sun visornya udah ada kacanya dan udah ada lampunya untuk keduanya. Jadi udah lengkap banget, dan ada card holder juga. Nice nih, cocok buat cewek-cewek kalau mau ngaca-ngaca.
Oke, lanjut bahas baris kedua dari si BYD Seagull. Pintu belakangnya memang tidak seberat pintu yang depan, tapi tetap masih jauh lebih berat dibandingkan pintu mobil-mobil Jepang gitu kan. Nah. Oke. So, begini aja guys, rasa duduk di baris kedua dari si BYD Seagull, EV terkecilnya BYD. Selega apa di bagian belakang sini? Pertama-tama jok ini gue set ke posisi pengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih ada ruangan 4 jari. Iya, untuk sebuah city car sekecil ini, 4 jari itu masih tergolong lumayan lega. Dan walaupun ini jok, ya kan dia nggak ada seat adjuster ya, dia masih bisa molosin kaki ke kolong jok depannya, jadi duduknya masih bisa agak selonjoran. Dan formula jok belakang dia ini mirip kayak formula jok di mobil-mobil BYD lainnya, dimana bagian pantatnya ini dia tuh dibikin agak turun ke bawah. Jadi kalian duduknya tuh nggak yang terlalu dingklik. Jadi kalian tertopang dengan baik sampai ke bagian under thigh sebelah sininya. Jadi joknya desainnya bagus gitu ya. Ini bahkan untuk ukuran under thigh-nya ada yang maju sedikit nih. Di bagian sini ada tonjolan. Jadi tertopang dengan baik dan nyaman. Headroom juga walaupun dia agak sloping tapi masih ada 5 jari untuk kepala gua. Artinya untuk rata-rata tinggi orang Indonesia masih nggak ada masalah sama sekali. Nah, di belakang sini joknya memang patternnya sama kayak di depan gitu ya. Dan dia dapat headrest, tapi ini strictly 2-seater aja ya. Jadi BYD bikin mobil ini bukan sebagai 5-seater, tapi sebagai 4-seater. Makanya di bagian belakang, joknya diberi kontur 2, kanan kiri nih. Gak diberi kontur tengah, memang bukan semestinya orang duduk di tengah. Makanya di belakang sini juga dapat headrest, 2 buah yang adjustable. Dan ini udah enak banget duduknya menurut gua. Wih, untuk sebuah city car ini terasa lega sih. Luarnya tuh nipu gitu. Dan tetap masih ada emboss BYD di bagian headrest belakang juga. Dan bicara soal fitur, di belakang sini sebenarnya nggak ada fitur apa-apa gitu ya. Cuman ada penyimpanan terbuka di bagian bawah konsol tengah yang floating ini. Jadi bagian belakang juga kebagian. Termasuk ada 2 buah seat back pocket masing-masing di satu jok depan kayak sini. Nah, door trim sama seperti di depan, dia ada aksen biru-biru yang bentuknya menyerupai ikan hiu. Ia ada sirip besarnya ke atas. Dan semua yang warna biru itu soft pad, jadi udah enak. Kemudian untuk bagian jahitannya sama kayak di depan juga, warna kuning sewarna dengan bodi luar. Dan di bawah ada storage pocket lagi buat kalian nyimpen beberapa hal juga. Ya, udah oke lah. Dan di bagian belakang sini juga kalian bisa ngelihat kalau safety-nya juga udah oke banget. Kenapa? Karena sekali dari dual airbag di depan sampai side airbag di jok sampai curtain airbag sampai bagian belakang sini nih, semua udah lengkap. Jadi airbagnya ada 6. Di atas pun ada grab handle buat kalian pegang. Oke lah, buat commute sehari-hari cukup lega. Duduknya pun cukup enak, nggak yang terlalu tegak banget begini gitu ya. Jadi kontur joknya jadi pas mengikuti tubuh kita. Udah nice banget. Sekarang kita cek bagasi. Oke, seberapa gede sih bagasi dari si BYD terkecil? Nah, untuk bukanya dia sudah pakai electric button di bagian sini. Oke, nah ini dalam keadaan jok baris kedua lagi naik, bagasinya ternyata masih cukup oke lah untuk ukuran sebuah city car gitu ya. Kalian pengen masukin 1 koper large berdiri, ini masih masuk, atau 2 koper cabin di sini juga masih masuk gitu ya. Termasuk untuk bagasinya ini, ya memang karena dia listrik, dia nggak bisa diekspektasi terlalu gimana gitu ya. Ini kalau kalian buka, bawahnya cuma ada lantai aja, jadi nggak bisa dibuka-buka lagi. Nah kemudian di belakang sini juga nggak ada fitur apa-apa, tapi kalau kalian butuh ruangan bagasi yang lebih gede, tentunya jok baris kedua masih bisa default ke depan. Tapi dia bench ya, jadi nggak bisa split 60-40 atau gimana. Kita turunin. Dan memang di sini dia ada candi yang gede banget kalau kita fold ke depan gitu. Karena kan memang bagasi belakangnya lebih rendah dibandingkan posisi backrest dari jok depannya. Kalian jadi harus angkat sedikit kalau kalian butuh dorong barang ke bagian depannya gitu ya. Tapi at least bagasinya jadi meningkat lumayan signifikan. Termasuk ini juga ada load lipnya. Kenapa? Karena dia taruh plat nomornya tuh di bagian bumper bawah. Jadi bumpernya tuh harus lebih tinggi openingnya. Load lipnya kurang lebih sekitar 1 jengkalan. Ya nggak terlalu tinggi sih. Kan mobilnya juga emang nggak terlalu tinggi. Kalau kalian pengen keluar masukin barang masih bisa dengan cukup moderat. Mau nutup tinggal kalian pegang di sini aja. Prak. Walaupun ya compact, keren, dan sangat terjangkau, namun karena BYD Indonesia belum berencana jual ini di sini, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 no yang kami temukan di BYD Seagull. Gue tahu Seagull ini adalah mobil termurahnya BYD, tapi kan ya
nggak yang single wiper juga gitu kan. Gue udah lama banget nggak ngeliat mobil yang pakai single wiper kayak gini. Terakhir itu Datsun-nya adek gue, dan itu pun udah entah kemana gitu ya. Sekarang mobil-mobil yang terjangkau bahkan kayak Wuling REV aja kan udah dual wiper gitu. Udah nggak zaman banget single wiper kayak gini. BYD Seagull ini tentunya punya beberapa part yang di-sharing dengan kakak-kakaknya seperti Dolphin, Atto, dan Seal gitu ya. Contohnya si overhead console ini. Dia sama-sama Dolphin. Dolphin kan dia punya panoramic roof yang makanya di sini bisa di-slide dibuka gitu ya. Di Seagull kan tidak ada. Otomatis di tengah sini ada coakan kosong yang tadinya buat panoramic roof, tapi di sini nggak ada. Jadi ini kosong aja, tapi kayak PHP gitu jadinya kan. Agak kayak kenapa nggak bikin konsol yang lain gitu, yang sendiri yang buat ini lampu doang gitu kan. Walaupun jok baris kedua dari BYD Seagull ini sangat nyaman dan enak didudukin, tapi sayangnya ada yang di courting, yaitu warna biru-biruannya. Biru-biruannya cuma mentok sampai ke door trim belakang aja. Di bagian depan kan ada biru-biruan nih di bagian sini nih, yang bikin dia kesannya lebih colorful gitu. Di belakang joknya full hitam sampai bagian atas sini, jadi full black. Kenapa nggak sharing dikit gitu di sini nih, di sini biru gitu kan? Kayaknya nggak seberapa deh nambahin warna biru di sini atau di sini. Namun tenang, sebagai salah satu mobil listrik kompak paling laris di dunia, semoga BYD berubah pikiran dan punya banyak hal menarik. Kan itu inilah 3 interesting yang kami temukan di BYD Seagull. Mobil listrik kan biasanya nggak ada suaranya, tapi si BYD Seagull ini bisa kalian nyalain dan matiin. Caranya kalian drop down menu yang ada di bagian atas ini, ada tulisannya AVAS. AVAS itu artinya Acoustic Vehicle Alerting System. Tinggal kalian pencet di sini, maka dia akan nyala. Otomatis pas kalian jalan di luar jadi ada suaranya. Seperti kakak-kakaknya yaitu Dolphin, Atto, hingga Seal, si BYD Seagull ini juga punya A-Strict yang dimana si head unitnya ini bisa kalian puter. Kayak gini, iya. Jadi walaupun head unitnya jauh lebih kecil, tapi tetap bisa kalian puter-puter buat fungsi contohnya TikTokan misalnya. Sebagai sebuah BYD, si Seagull ini tentunya sudah menerapkan blade battery khas dengan BYD. Dan untuk mempertegas hal itu, di bagian samping sini bahkan ada emboss di bagian cladding hitamnya yang tulisannya blade battery. Iya, dengan sandi rumput dan dengan apa ini kayak logo-logo yang kayak tekno gini. Ya pokoknya di sini dia kayak sedikit menyombongkan bahwa mobil ini pakai blade battery. Keren juga. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih itu aja sedikit fun impression tentang si BYD Seagull tahun 2024. Mobil listrik terkecil sekaligus termurahnya BYD. Gimana menurut kalian? Apakah BYD Indonesia harus memasukkan si Seagull ini ke Indonesia untuk berada di bawah kelasnya Dolphin? Karena kan Dolphin sekarang udah bermain di harga 400 jutaan rupiah. Kalau ini masuk bermain di harga mungkin 200 atau 300 jutaan, sepertinya BYD akan punya lebih banyak lineup yang pastinya akan ikut menggempur pasar Indonesia yang lebih merata juga gitu ya. Dan mobil ini sekarang berada di Bangkok International Motor Show, tapi seperti yang gue bilang dia belum dijual, baru hanya sebagai show car aja. Ketika animonya bagus, nanti bakal ada versi setir kanannya mungkin untuk ditawarkan di market ini juga. Dan kalau udah nyampe Thailand, baru deh kemungkinan besar bisa geser dikit untuk sampai ke Indonesia, seperti itu. Dan di China sendiri mobil ini tuh dijual kurang lebih sekitar 150 jutaan rupiah. Iya, jadi memang sangat terjangkau sekali. Di Indonesia aja sekarang 150 juta itu belum dapat Series E1 aja belum dapat gitu kan. Boro-boro kayak REV gitu. Jadi sebenarnya bisa banget bersaing kalau mobil ini misalnya nanti di CKD misalnya itu ya. Itu adalah sesuatu yang menjadi pertimbangan menarik buat BYD Indonesia. Seperti itu. So, gimana menurut kalian? Silahkan komen langsung di bawah mengenai si BYD Seagull ini. Dan pastinya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support kami? Jangan subscribe ke YouTube channel kami Laksa Satu Jangki. Kepoin juga sosial media kami. Untuk Instagram kami adalah Laksa sebelah sini. Selalu tertarik dan selalu up to date dengan informasi terbaru mengenai mobil-mobil yang jarang diulas oleh reviewer lain seperti si BYD Seagull yang sangat potensial dan menarik ini. Gimana menurut kalian? Harga berapa yang pas buat ditawarkan di Indonesia? We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.